eh, penjelasan dari Panji Gumilang sudah jelas bahwa pelajaran yang dia sampaikan adalah pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dan kan disetujui, bukan hanya ditetapkan, Pak, disetujui juga gitu. Kan yang berwenang itu pendidikan kan Dignas pendidikan. Nah, yang berhak ke obat kan itu pengawasan obat. Kementerian Kesehatan, BPOM. Ini semua mau diambil alih semua. Wah, ini kacau balau. Ini kalau MUI tetap seperti ini, ya selamat, kita akan menuju kepada Indonesia yang kacau balau. Begitu saja, Pak. Bisa dilihat bagaimana para imam-imam dan juga para ulama ini memberikan ceramah-ceramah yang bersifat radikal. Seperti contohnya saya bisa katakan Abdul Somad. Ini sudah beberapa kali Abdul Somad ini menyuarakan lewat YouTube, lewat TikTok, dan apa segala macam, itu untuk membuat perpecahan di negara kita. Dari statement-statement itu juga yang membuat dia sendiri juga, setahu saya beberapa tahun kebelakang itu dilarang masuk Singapura ya, kalau saya kurang dijelasin kalau saya salah. Nah, selain itu juga ada beberapa masjid itu yang dijadikan sarana untuk menyebarluaskan doktrin atau propaganda fundamental agama. Ini saya ambil dari contohnya di waktu itu ada dari Masjid Salman ya, kalau nggak salah di dekat ITB apa di mana itu, UI apa ITB, saya lupa. Itu di ITB. Itu kan menjadi pusat penyebaran propaganda Islam fundamental. Nah, yang berbahaya di sini adalah para politikus itu tidak menghentikan gerakan-gerakan radikal ini, karena juga saya melihat bahwa yang nasionalis memang cukup terlena gitu. Pada saat era reformasi ini banyak sekali yang tidak memikirkan kemungkinan ini untuk tumbuh. Lalu pada saat zaman Ahok itu baru pada sadar. Jadi ini sudah, saya kira belum telat, tapi sudah cukup kritis kondisinya. Apalagi sekarang pendidikan agama di pesantren-pesantren itu banyak sekali yang tidak mengajarkan toleransi dan juga pluralisme, tapi lebih kepada ajaran separatis konservatif, yang dimana gerakan separatis yang ingin menjatuhkan Pancasila dan menegakkan hukum khilafah berbasis hukum syariah, yaitu dengan interpretasi bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sangat manusiawi atau demokratis atau apalah, suka mereka bilang begitu. Tapi sebetulnya tidak, karena ini adalah cara untuk mereka menyebarluaskan propaganda agar yang moderat-moderat ini bisa masuk ke dalam lingkungan mereka. Lanjut, Gregorius Karisma, Amerika, ya, luar biasa. Nah, saya kira nggak perlulah kita ngomongin Ma'ruf Amin, Pak. Saya kadang itu juga paling juga 5 tahun ya dia udah jadi tanah lah, Pak, gitu aja. Nah, lanjut. Jadi saya mau menjelaskan ada beberapa hal yang membuat Indonesia ini menjadi terbelakang dan juga semakin religius dalam konteks yang negatif. Saya kira sejak awal tahun 80-an hingga ke 90-an itu memang ada beberapa tokoh ya yang saya ketahui itu diberikan beasiswa ke Arab Saudi dan beberapa negara lainnya hingga Mesir yang gitu-gitu. Lalu itu menjadi tempat indoktrinasi untuk fundamental agama, Pak. Di situ ada ilmunya diberikan itu terlalu puritan. Ini bisa saya analisa karena jika kita lihat menjelang turunnya Soeharto, yaitu di tahun akhir-akhir Orde Baru, sebelum Orde Reformasi mulai itu memang banyak sekali tokoh-tokoh agama itu kembali ke tanah air, yaitu mereka juga tidak hanya membawa ilmunya yang itu sudah indoktrinasi, tetapi juga mereka menyebarkan dakwah yang bersifat puritan. Dari situ, ini omongan saya bisa dibuktikan karena memang ada beberapa ahli yang mengatakan hal ini juga, Pak. Jadi saya ngomong ini bukan cuma sekedar opini, tapi ini juga berdasarkan faktor sosial. Selain itu juga kita bisa melihat adanya keterbukaan ekonomi, yaitu memang kita ketahui bahwa di dunia ini Arab Saudi terutama itu ekonominya kan paling besar dari minyak. Sedangkan minyak itu tidak akan tahan selamanya, suatu ketika akan habis. Oleh karena itu mereka harus memulai investasi besar-besaran di negara lain agar negara mereka masih bisa tetap hidup dan juga masyarakatnya masih bisa makan. Kalau enggak, itu bisa berontak ke sana. Nah, yang mereka lakukan di sini, mereka secara tidak langsung itu mengusir para ulama-ulama radikal ini dan dipindahkan ke negara-negara di Asia Tenggara seperti di Malaysia dan di Indonesia.
Namun ada beberapa orang juga itu yang pindah ke India dan Pakistan. Dari sini kita bisa melihat trennya bahwa di negara-negara seperti Arab Saudi itu aliran-aliran Wahabi itu sudah mulai dibabat habis, Pak. Ya, Apalagi kalau kita lihat putra mahkotanya MBS. MBS itu juga sudah mulai membuat hukum-hukum yang bersifat progresif. Dan kita bisa lihat dari beberapa tahun ke belakang, memang wanita ini sudah boleh menyetir mobil, alias ini sudah ada sebuah kemajuan di Arab Saudi yang sebelumnya mereka masih sangat fundamental. Kalau kita lihat di Indonesia ini, sepertinya trennya yang terbalik. Karena saya bisa melihat bahwa Indonesia ini memiliki publikasi-publikasi dan juga media yang bersifat terlalu tertutup. Bisa dilihat bagaimana para imam-imam dan juga para ulama ini memberikan ceramah-ceramah yang bersifat radikal. Seperti contohnya saya bisa katakan Abdul Somad. Ini sudah beberapa kali Abdul Somad ini menyuarakan lewat YouTube, lewat TikTok dan apa segala macam itu untuk membuat perpecahan di negara kita. Dari statement-statement itu juga yang membuat dia sendiri juga setahu saya beberapa tahun ke belakang itu dilarang masuk Singapura ya kalau saya tolong dijelasin kalau saya salah. Nah, selain itu juga ada beberapa masjid itu yang dijadikan sarana untuk menyebarluaskan doktrin atau propaganda fundamental agama. Ini saya ambil dari contohnya di waktu itu ada dari Masjid Salman ya kalau nggak salah di dekat ITB apa di mana itu, UI apa ITB saya lupa. Itu Di TB. kan menjadi pusat penyebaran propaganda Islam fundamental. Nah, yang berbahaya di sini adalah para politikus itu tidak menghentikan gerakan-gerakan radikal ini. Karena juga saya melihat bahwa yang nasionalis memang cukup terlena gitu. Pada saat era reformasi ini banyak sekali yang tidak memikirkan kemungkinan ini untuk tumbuh. Lalu pada saat zaman Ahok itu baru pada sadar. Jadi ini sudah saya kira belum telat, tapi sudah cukup kritis kondisinya. Apalagi sekarang pendidikan agama di pesantren-pesantren itu banyak sekali yang tidak mengajarkan toleransi dan juga pluralisme, tapi lebih kepada ajaran separatis konservatif, yang dimana gerakan separatis yang ingin menjatuhkan Pancasila dan menegakkan hukum khilafah berbasis hukum syariah, yaitu dengan interpretasi bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sangat manusiawi atau demokratis atau apalah suka mereka bilang begitu. Tapi sebetulnya tidak, karena ini adalah cara untuk mereka menyebarluaskan propaganda agar yang moderat-moderat ini bisa masuk ke dalam lingkungan mereka. Karena bisa kita lihat bagaimana Habib Rizik dan juga teman-temannya itu mempengaruhi masyarakat Indonesia pada saat Pilgub DKI itu, yang kalau kita bisa lihat, kalau biasa kita bilang orang-orang kadrun atau apa, tapi sebetulnya tidak semuanya kadrun. Ada beberapa orang moderat juga yang ikut demo itu karena membela agama. Nah, ini yang jadi masalahnya ada di sini. Kita tidak bisa membedakan mana yang moderat dan mana yang ekstrim. Karena memang yang ekstrim terkadang ada yang berpura-pura jadi moderat, ada juga yang moderat jadi ekstrim. Itu memang cukup pudar di situ. Jadi kita sulit mencari garis tengahnya. Lalu juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pentingnya pemerintah ini mengontrol para ulama dan juga pemuka agama. Karena setahu saya orang-orang seperti Zakir Naik itu di negara lain pun juga ditolak. Yang saya bingung adalah kenapa di Indonesia itu malah diberikan panggung. Nah, sampai situ saja, Pak. Yusuf Kalla tuh, promotornya Yusuf Kalla. Iya, nah itu dia, Pak. Saya juga mikirnya begitu, Pak. Di negara manapun itu ditolak masuk, kecuali di Indonesia. Nah, jadi saya kira sampai situ saja. Silakan. Kalau ada yang mau komen atau bertanya boleh. Lanjut, Pak Paul. Pak Paul. Lanjut. Saya ingin tanya ke Pak Santi Amar. Ini berarti dari penjelasan Pak Santi Amar tadi berarti MUI dan FKUB itu dengan apa semacamnya itu berarti mereka ya misalnya ya MUI kan mewakili ulama, berarti hanya ulama-ulama tertentu ya, berarti aliran-aliran yang lain tidak diterima di MUI barangkali itu Pak Santi Amar. Gini Pak, secara organisasi bisa saja ulama itu berasal dari NU maupun Muhammadiyah. Tapi dia sudah tidak mewakili warna atau ajaran daripada NU dan Muhammadiyah itu sebenarnya.
dia sudah berubah, bertransformasi aliran atau keyakinannya itu apa seperti yang dikatakan oleh aliran Wahabi atau Hambali itu, jadi Puritan gitu. Tetapi dia masuk ke situ membawa nama NU dan Muhammadiyah. Kalau dia tidak membawa nama itu, tentu akan jadi masalah. Jadi nama organisasi NU maupun Muhammadiyah atau mungkin yang masih moderat dan inklusif itu adalah sebagai tameng bagi dia untuk bersembunyi gitu. Nah, inilah yang bikin pusing sebagian pengurus inti daripada Muhammadiyah maupun NU. Bagaimana ini mengendalikan? Kelihatannya mereka kewalahan. Itu Pak, ya. Bajunya secara organisasi itu ulama-ulama itu, tetapi sebenarnya mazhab atau alirannya adalah aliran transnasional, aliran Wahabi. Yang di Arab Saudi sekarang ini seperti yang dikatakan Gregorius oleh Pangeran MBS itu sedang lagi dia modernisasi. Dia tidak meninggalkan ajaran Wahabi, tetapi di dalam penampilannya itu dimodernisasi. Dan ini adalah, kalau dilihat dari karakter Wahabi, Pak, ini adalah sifatnya sementara. Kenapa Arab berbuat demikian? Karena sumber daya alamnya itu terbatas. Dan itu adalah sifat Wahabi. Ketika dia lemah dan tidak berdaya, dia akan menyusikan diri dengan kemajuan atau situasi atau zaman. Tetapi begitu dia kuat, jangan harap. Jadi karakter dasarnya itu masih tetap ada, Pak. Perubahan-perubahan itu boleh dikatakan patut kita curiga itu hanya bersifat sementara. Jadi itu Pak yang ada di MUI. Demikian juga di FKUB. Sama itu Pak. Oh, mewakili ini, mewakili. Tapi ini keyakinannya sama mazhab yang dia dijalankan itu adalah mazhab seperti Wahabi. Jadi tersembunyi dia. Begitu Pak Pak Kwang. Iya, baik. Jadi Pak, sekarang pertanyaan yang lain ya, yang cukup miris. Yaitu yang Pak Paul juga tadi sudah sampaikan, perbedaan dari kedua mereka ini ya. Jadi antara Panji Gumilang dan MUI. Yang saya mau tanyakan ini, kita hidup di Indonesia, apa tidak semestinya kita berlandaskan pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila seperti yang dijalankan oleh Panji Gumilang? Saya ragu apakah MUI juga mereka juga tahu itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankannya. Ini jadi saya ragu apakah iya Pak Santiamar. Ya, jadi begini Pak Kwang ya. Bahwa sikap daripada beberapa ulama termasuk seperti MUI, kita katakanlah garis keras ini adalah kelanjutan daripada perseteruan pada saat sidang BPUPKI sebenarnya 1945. Perseteruan, yang satu ingin supaya Piagam Jakarta itu masuk, tapi yang satu nasionalis menolak. Perseteruan ini berlanjut terus sampai kepada agresi pertama dan kedua Belanda tahun 1948 dan 49, masih berlangsung perseteruan ini. Hingga sampai tahun 1959, Bung Karno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, dekritnya itu ya, di dekritnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu ada tulisannya, Pak. Nah, ini menjadi payung hukum yang mereka pakai untuk tetap mendesakkan kemauan mereka di Indonesia, supaya di Indonesia ini tata kelola negara itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi mereka menjalankan politik Islam. Apa itu politik Islam? Salah satunya adalah, ya dari 4 itu yang pernah saya jelaskan, salah satunya adalah mereka ingin menguasai seluruh sektor ya di negara ini, dan mereka ingin memperoleh pembagian kue yang lebih besar dari sektor sumber daya alam maupun ekonomi. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang sikap MUI ini adalah sebenarnya apa? Dalam konteks itu, Pak, dalam menjalankan politik Islam, bagi mereka itu Pancasila adalah togut. Togut apa? Bagi mereka di Pancasila adalah penghalang. Kenapa jadi penghalang? Karena secara nyata
tidak dipraktekkan oleh penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, Pancasila itu secara murni dan konsekuen cuma diomongan saja. Seandainya pemerintah dan penyelenggara negara betul-betul menerapkan Pancasila ini, maka akan tercipta masyarakat adil dan makmur. Bukankah itu juga yang dicita-citakan oleh politik Islam? Jadi ini soal cara, Pak. Jadi politik Islam ini, golongan ini tidak mempercayai melalui Pancasila ini akan dicapai masyarakat adil dan makmur. Pasti nanti di situ juga ada masyarakat atau orang-orang kafir. Tetapi kalau menurut pemahaman mereka ini, Al-Quran dan hadis, baru di situ bisa dicapai masyarakat adil dan makmur. Yang masuk ke surga, bukan hanya adil dan makmur, tetapi juga masuk ke surga. Jadi inilah sekarang terjadi pertentangan ideologi yang diam-diam di Indonesia ini. Antara ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah Islam saya katakannya, atau ideologi Islam. Nah ini yang tidak disadari, Pak, termasuk para anggota kita di Dewan sana. Mereka sudah membuat peraturan-peraturan atau perda syariah. 21 tuh. Bahkan ada yang mengatakan 100 itu perda syariah. Sudah ada 2 undang-undang syariah. Lihat ini di Indonesia, sudah ada bank syariah, pegadaian syariah, semua syariah. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka secara perlahan-lahan merubah negara kita ini menjadi negara agama, bukan negara sekuler? Mereka itu sekarang mencap negara kita ini negara sekuler, Pak. Apa itu negara sekuler? Seperti Amerika, seperti Eropa. Padahal Amerika maupun Eropa disebut negara sekuler, sebenarnya tidak juga sekuler. Karena hanya mereka membedakan urusan agama dengan urusan negara. Urusan agama adalah pribadi. Tetapi di Indonesia justru aneh. Urusan agama itu adalah urusan di dalam segala hal. Baik di dunia ini maupun urusan surga. Jadi mereka itu semacam pengawal lah. Semacam yang mewakili, yang ditunjuk, yang disebut dengan khalifatullah itu. Itulah, jadi khilafah, kepala negara disebut dengan khalifatullah. Tidak boleh orang lain yang berasal dari kelompok mereka menjadi khalifatullah. Harus mereka. Jadi Indonesia ini, Pak, akan terjadi tarik-menarik terus-menerus. Dan ini adalah masalah besar yang dihadapi ke depannya. Begitu Pak Kuang, tambahannya Pak. Wah, kalau begitu ceritanya terjadi penjajahan ini, Pak. Iya. Jadi semua serba syariah, semua serba halal. Jadi yang saya alami, kacamata yang saya mau beli, loh, kok ada label halal? Begitu saya mau beli obat umum ya, loh, kok ada label biru? Tak lihat nih label birunya apa? Wah, halal. Itu kan haknya dari, kalau obat itu kan haknya dari obat-obatan itu Produsen. yang pengawasan obat. BPOM. Yang mengawasi obat. Ya, kalau kacamata itu kan dari perindustrian. Kan itu harus ada dari perindustrian itu dan perdagangan. Jadi kalau misalnya apa-apa semua, ini penjajahan ini. Jadi berarti hak asasi tidak berlaku ini. Ya. Dia kan memaksakan sesuatu aturannya menurut agamanya. Tapi maaf, agamanya menurut agamanya. Lah di sini kan berarti saya melihat misalnya rekan-rekan teman-teman kita yang beragama Buddha, Buddhis, itu kan halal haramnya itu kan kepada sapi. Mereka kan itu haram terhadap sapi. Kenapa mereka tidak mencap juga? Mereka tidak diberi kesempatan untuk mencap halal bagi mereka. Nah ini kan wah ini penjajahan, total penjajahan. Jadi tidak ada hak asasi di mana kita hidup di Indonesia kalau dengan cara ini. Betul. Dengan cara lain juga, karena saya kan pernah bilang itu MUI itu kok jadi I-nya cuma 1. Kenapa bukan I-nya 2? Ya. Terus kemudian saya pertanyakan, ulama itu kan artinya pemuka agama. Apakah pemuka agama di Indonesia hanya ada pemuka agama Islam? Loh, kemana pemuka agama yang lain? Kalau menyebutkan ulama ahli arti katanya ya, menurut arti kata ya, jadi ulama itu bukan milik Islam aja.
Ya. Bukan milik satu agama aja. Seharusnya kalau Majelis Ulama Indonesia dengan 3 kata seharusnya itu yang lain, agama yang lain juga ada di situ. Nah, sama kan dengan ceritanya FKUB atau ceritanya MUI, Majelis Ulama Islam Indonesia, berarti aliran-aliran yang ada di situ ada juga semua. Tidak bisa mayoritas satu. Kalau hanya satu, wah, ini kesimpulannya ini penjajahan, Pak. Penjajahan berat. Berarti kita nggak ada kata lain. Sedangkan penjelasan dari Panji Gumilang sudah jelas bahwa pelajaran yang dia sampaikan adalah pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Dignas. Agama. Dan disetujui, bukan hanya ditetapkan, Pak, disetujui juga gitu. Kan yang berwenang itu pendidikan kan Dignas. Iya. Pendidikan. Nah, yang berhak ke obat kan itu pengawasan obat. Kementerian Kesehatan, BPOM. Ini semua mau diambil alih semua. Wah, ini kacau balau. Ini kalau MUI tetap seperti ini, ya selamat, kita akan menuju kepada Indonesia yang kacau balau. Begitu saja, Pak. Ya, sama, Pak. Kesimpulan kita sama, Pak. Lanjut, Pastor. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,